Jadi saya bulan awal Januari itu teh pas tahun baru kan, saya tulis buku Ya. goals. Saya bilang, Hmm. alhamdulillah mobil MG S5 warna merah sudah ada, jadi milik kami, bla 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 gitu teh. Padahal iseng aja itu. Minggu lalu, alhamdulillah itu udah ada di depan rumah teh sekarang. What? Ada satu contoh menarik teh di depan rumahku tuh kan Ah, arisannya diambil sama orang. oke. Nah, Terus? itu nilainya nggak besar sih. Nilainya nggak besar sih. Paling sekitar 9 jutaan berapa gitu. Tapi Oke, kemudian terus? ketika dia memutuskan untuk menerima, mengikhlaskannya, tidak memprotes terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, Hmm. justru itu bisa aku maknai sekarang wadah rezekinya menjadi membesar. Oh, yes. Nah, Betul banget. ya nggak sih? Betul. Jadi gini Mas Hendra, teman-teman, izinkan kamu terbuka untuk menerima informasi ini bahwa salah satu tabungan semesta itu juga yang namanya memaafkan, Mas Hendra. Mm, 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 mm. Ketika seseorang menyakiti kita, kita sabar memaafkan, melepaskan, itu tabungan semesta. Ketika Mm-mm. kamu menderita, kamu mengalami satu situasi yang berat dalam kehidupan kamu sabar, kamu mengikhlaskan, kamu melepaskan, kamu melarutkan, itu juga tabungan semesta. Itu Iya. juga tabungan semesta. Aku inget banget Mas Hendra. Waktu itu mamaku pernah ditanya, Mm, mm, mamaku pernah ditanya sama alumni yang main ke rumah pada saat suamiku meninggal. mm, Pada saat suamiku meninggal, aku nggak terlalu reaktif untuk nangis yang wah kayak nggak nerima semua ini. Aku mm, belajar untuk melihat kehidupan lebih jernih lagi bahwa suamiku cuma beda tempat doang gitu. iya. Sebetulnya dia selalu ada secara Mm, jiwa. Nah, kesabaran dalam menghadapi apapun situasi yang terjadi itu pun tabungan semesta. iya. Rilis itu juga tabungan semesta, Mas. Kamu melepaskan, mengikhlaskan. Lalu kamu membuat tubuhmu menjadi ringan. Kan kalau kamu nyimpen dendam, ya, kamu nyimpen kecewa, Mas. Kamu nyimpen dongkol sama mantan-mantan teman-teman rekan kerjamu misalnya. Kamu nyimpen begitu banyak beban di tubuhmu, Mas. Ketika kamu ikhlas melepaskan, merelakan, mengalirkan, itu tabungan semesta, Mas Hendra. Itu jadi tabungan semesta. Orang lain punya utang ke kita. Ternyata orang itu udah di PHK misalnya, Iya. bener-bener nggak ada uang misalnya. Terus kita mau nagih nggak tega gitu. Waduh, dia udah nggak daya lagi. Lalu kita bilang, Ibu, nggak apa-apa, kita ikhlaskan. Semoga rezekinya berkah buat Ibu. Itu pun tabungan semesta. Nah, ngomong-ngomong soal tabungan semesta, teman kita, siapa tuh namanya Simren ya. Simren Iya, tuh menarik. Dia sering menukar tabungan semesta dia untuk kesuksesan adik-adiknya. Ini juga wow. terjadi di beberapa guruku dulu melakukan hal yang sama. Bahkan kalau kita dulu pernah dengar kalau ngaji itu kan ada cerita pemuda yang tersesat di dalam gua, guanya Ya, ketutup batu, itu kan pemuda pertama berdoa, ya Allah Tuhan aku pernah berbuat baik ini, aku pernah betul. menolong orang ini, tiba-tiba terbuka sedikit, sedikit, sedikit. Nah itu kan moral story-nya kan jadi yang menolong kita itu ya tabungan energi kita sendiri gitu. Nah Betul, makanya betul. kalau dalam konsep Jawa juga diajarkan kan, sing Hmm, nandur bakal ngunduh gitu. Ada hukum kausalitas gitu. ya. Siapa yang menanam akan memanen. Nah makanya rumus sederhananya sebenarnya teh kita berbuat baik secara random, kita berbuat baik secara acak, semampu kita dengan seluruh potensi yang kita miliki, tidak hanya uang, tapi juga Ya. tenaga, pikiran, perasaan, memaafkan, semuanya itu akan menjadi pupuk buat apa yang kita inginkan. Nah, makanya kalau tabungan energinya banyak, doa apa-apa juga gampang terjadi. Gitu kurang kurang lebihnya gitu ya, Teh ya. Betul, betul sekali Mas Hendra dan itu sedini mungkin harus kita tularkan Mas ke anak-anak kita. Karena Nah, kalau lihat dari perjalanan hidupnya Mbak Sim, itu betul-betul sedari kecil dia kan Mas.
Iya, Dari kecil sampai sekarang dia hidup penuh penuh dengan kemudahan-kemudahan karena memang dari iya, kecilnya udah begitu gitu. Jadi betul. mungkin Mas Hendra, aku dan teman-teman lain, anakku masih kecil Mas, 4 tahun, Adam 7 tahun, Rara 12 tahun. Itu kalau misalnya mau mau urusan-urusan mengalirkan itu Iya. aku ajak mereka sampai lucu kalau setiap nenek-nenek, Adam tuh selalu aja ibu 5.000. Oh, ini pengen kasih. Ada satu kisah lucu Mas, waktu itu Rara waktu masih kecil. Ada temen aku datang sama kakaknya kebetulan udah tua, udah kakek-kakek gitu ya, kakak tertua dia. Kakak tertua dia itu punya perkebunan sawit di Riau. Hmm, Datanglah ke aku ke Bandung, orang kaya Mas. hmm. Datanglah, aku kebetulan lagi keluar rumah, temanku aku bilang itu kamar ada kamar tamu kosong boleh, kamar satu boleh pakai, kamar dua boleh pakai. Mereka nginep tempat aku lagi di luar. Lalu gak lama aku pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, Rara ngeliat ada kakek-kakek. Di mindset Rara, semua kakek-kakek sama dia harus dikasih duit. Iya, 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 iya. Jadi Paham, waktu paham, itu paham. kata ibu, aku minta 5.000 uang aku ya, tiba-tiba Lara lari ke kakek-kakek. Lalu dia bilang, kakek ini buat kakek. Karena udah jadi habit ya. Iya sih, penting itu eh salah satu cara untuk menanamkan keberlimpahan kepada anak mulai dari dini ya dengan mengajaknya terus berbagi sih. Dan meskipun nggak diajak pun kadang kayak gitu secara DNA itu udah nular tertransformasi dengan sendiri sih biasanya. Sepengetahuanku begitu. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman mau bukti pengen anak-anaknya nanti sukses dalam waktu yang lebih cepat gitu, ya mulai sekarang dibiasakan aja untuk berbagi, peduli sama kanan kiri gitu. Kalau aku tuh nggak tahu udah dari SMP itu bergelayut pikiran kayak gitu gitu gimana ya tetanggaku yang nggak mampu ini gimana ya sehingga aku nggak ada pilihan lain kecuali dalam pikiranku aku harus sukses lebih cepat, aku harus sukses lebih cepat biar aku bisa menafkahkan waktu, tenaga pikiranku, finansialku untuk banyak orang gitu. Sehingga ya kita kayak berbagi, kayak memberi itu udah apa ya, udah kalau nggak gitu tuh kayak nggak enak aja gitu. Iya nggak sih? Kayaknya Betul, betul. kita kita dipertemukan juga karena faktor-faktor itu juga kali ya. Karena ada Sefrekuensi. kesamaan. Iya. Sefrekuensi, Mas. Nah, Teh, Ya. tentu tidak tidak menarik juga kalau kemudian saya harus berpanjang lebar karena kita agendanya kali ini adalah ingin belajar dari Oh, ketiga sahabat 3 kita teman-teman kita. yang Betul. sudah praktek ilmu Urban Revolution ya, udah ikut kelas, udah daily rutin, dan sudah bisa bercerita. Tapi teman-teman, yang perlu kita disclaimer, tidak semua peserta yang sudah ikut kelas itu terus semuanya berhasil manifestasi. Kenapa? Karena berangkatnya berbeda-beda. Ada yang minus 10, minus 15, ada yang minus 100, ada yang sebenarnya sudah mencari kemana-mana, gongnya ketemu di Abundant Revolution itu juga ada. Dan variabel sukses itu sekali lagi banyak sekali. Tidak hanya metodenya aja, tidak hanya urusan-urusan teknis non teknis saja, tapi juga teknis. Kamu punya skill apa enggak? Kamu bisa dipercaya apa enggak sama orang? Kamu disiplin apa enggak gitu kan? Nah, oleh sebab itu nanti akan dieksplor, akan dielaborasi sama TVB supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan tidak lupa buat teman-teman yang baru join mungkin di TikTok yang live, yang belum tahu Abundant Revolution itu apa, pengen icip-icip ilmunya, nanti bisa join di Quantum Alignment tanggal 8 Juni. Ya, Kalau yang kelas offline online-nya Abundant Revolution tanggal 23 Mei. 23 Mei. Lokasinya di Jakarta, Grand Orchard, itu offline dan online. Teman-teman bisa ikut salah satunya ya. Terus yang mau ketemu sama Pak Mardigu, sama Teh Feby, sama Mbak Amanda, kita belajar meditasi inner child, belajar vision board. Nanti Teh Feby juga ngajar the creative consciousness sama 30 daily routine yang premium dan ada ilmu baru dari Teteh yang akan dieksplor di Yogyakarta nanti spesial buat
Ini persembahan terbaik Ngadiroso sing Ngadiroso Bootcamp yang pertama. Dan ada Pak Mardigu Wowi ya, Bosman Mardigu akan bicara tentang subliminal program dan mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran. Itu nanti start jam 9 pagi sampai jam 10 malam sahabat. Lokasinya di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Sekarang yang daftar udah 75 orang ya. Silahkan karena seatnya terbatas. Nanti teman-teman bisa juga online juga ya, online dan offline. Ini hybrid konsep kelasnya. Teh Febi, monggo temen-temen yang mau cerita tentang manifestasinya mungkin bisa Ya. dipersilakan Teh. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak untuk cerita manifestasi pertama dari teman-teman. Di sini aku mau sampaikan Mas Hendra bahwa Abundant Revolution goals-nya itu bukan hanya tentang uang dan uang, bukan teman-teman, bukan itu. Jadi kalau teman-teman masuk kelas Abundant Revolution berharap uangnya langsung berkelimpahan, utangnya tiba-tiba langsung lunas, kayaknya nggak begitu gitu. Bukan tentang uang dan uang, bukan. Tetapi materi Abundant Revolution ini murni materi tentang mengenal self konsepnya kamu, konsep siapakah dirimu. Jadi utamanya itu adalah kamu tahu identitas aslimu tuh siapa sih. Itu Abundant Revolution sebetulnya. Kenapa? Jadi start pertama itu cerita uangnya tuh cuma efek dominonya aja. Tapi utama dari materi ini adalah startnya dari kamu tahu dalam sebuah kesadaran kamu tuh siapa gitu. Karena dasar pondasi kesadaran inilah yang merubah semua realitamu ke depan ketika kamu udah mulai sadar tentang kamu siapa, tentang konsep dirimu, kamu siapa. Startnya dari situ. Kalau kamu melihat dirimu si kekurangan itu, ya itu yang akan kamu tuai. Jadi kerangka pondasinya ini yang dikuatkan di Abundant Revolution untuk kamu lihat dirimu siapa. Nah, berikutnya ketika kamu tahu dirimu siapa, manifestasi terbesarnya itu bukan uang yang pertama, bukan. Jadi kalau teman-teman yang pengen benar-benar magic langsung dapat uang, sebetulnya salah alamat. Bukan itu dulu. Salah alamat itu ya. Salah alamat, Mas. Sebetulnya memang bukan itu dulu, Mas. Karena yang paling pertama menjadi acuan utama manifestasi terbesar dalam kehidupan kamu itu adalah kebebasan, Mas. Rasa bebas dulu. Kamu ketemu kesadaran ini, kamu merasa bebas plong dulu terhadap semua beban-beban, sampah-sampah emosi di dalam dirimu berupa trauma, belief, labeling, segala hal yang memberatkan tubuhmu. Jadi manifestasi pertama itu adalah kesadaran kamu bertemu siapa dirimu, lalu berikutnya manifestasi terbesar dirimu, kamu ketemu tenang dulu, plong dulu, ketemu bebas dulu, ketemu tenang dulu, ketemu damai dulu. Itu nggak bisa langsung ketemu uang dulu, Mas. Nggak bisa, Mas. Karena nggak bisa langsung ke sana. Data mindsetnya harus berubah dulu. Jadi kemarin kan kita udah sampaikan ya, be kali do sama dengan have. Ketika identitasmu sudah kamu tahu, be-nya, siapa dirimu, self-konsepmu, identitas dirimu udah kamu tahu, ini doang nggak cukup juga, Mas Hendra. Secara mental doang nggak cukup, harus tetap dikali do, harus tetap dikali action. Baru ketika di sini ada B, udah dikuatin di materi bab 1, bab 2-nya Abundant Revolution, ini nggak bisa terjadi. Makanya teman-teman kalau misalnya bilang, kenapa sih aku nggak terjadi? Ya orang kamu cuma di B-nya doang. Identitas diri kamu dikali do adalah action. Action itu apa? Action merubah habit, action merubah sikap kamu, action merubah behavior kamu, gedein lagi kejujuran, gedein lagi kapasitas, gedein lagi keberanian, gedein lagi, itu kan di do-nya. Nah, B
kalidu jadilah manifestasi gitu. Jadi cerita kelimpahan uang itu terakhir. Makanya kalau seandainya kita lihat itu materi-materi Bandeng di Revolution di luar sana tuh kan YouTube-nya bertebaran di mana-mana sama alumni nih Mas. Nah, padahal sejatinya dari sisi kita sendiri ini gambaran manifestasi terbesar kesadaran ini dulu ketemu, lalu baru ketemu tenang, ketemu damai, daily rutin dijalanin dengan sabar, baru satu-satu hal lain ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi sama 3 orang teman kita saat ini, Mas Hendra. Untuk yang pertama, aku persilahkan open mic dan open video Ibu Yani di Kota Bogor. Halo Ibu Yani. Halo, Aduh, Masya Teh. Allah, ternyata yang cantik ini. Aku dari tadi ngeliat Ibu Yani udah senyum terus. Teman-teman semua, aku bahagia sekali bisa berkomunikasi sama Bu Yani di Bogor saat ini batch 21 ya. Daily rutinnya sudah dilewati dan aku lihat ini daily rutinnya lengkap dilakukan. Pantesan aja ini manifestasinya seru. Anak masuk IPB, dapat kendaraan juga manifest, lalu ada beberapa rezeki juga yang didapat. Bu Yani boleh cerita nggak ke kita? Dulunya Bu Yani gimana sih sebelum ini manifestasi berjajar begini terjadi semua? Dulunya Bu Yani gimana? Mungkin dulunya Bu Yani sama nih sama teman-teman semua yang saat ini sedang nonton. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dulunya teman-teman juga sama seperti Bu Yani. Terus kenapa ngambil keputusan untuk mempelajari kesadaran ini? Dan apa yang Bu Yani rasakan pada saat mengetahui pengetahuan bahwa ternyata kelimpahan ada di dalam diriku sendiri. Ternyata cara mewujudkan kelimpahan yang ada di dalam realita menjadi realita cukup dengan bersyukur sebelum menerima, merilis semua, memaafkan, sending love, tabungan semesta. Boleh cerita nggak sayang? Kisah awalmu gimana sih? Terus akhirnya daily rutin kamu jalanin gimana? Sampai satu-satu ini manifestasinya luar biasa ya. Uang masuk 10, 20, 50, 200 juta, 500 juta. Ini gimana ceritanya sayang? Boleh cerita nggak? Silahkan. Ya, terima kasih Teh Febi, juga Ngaji Roso untuk kesempatan saya bisa bergabung di Zoom kali ini. Juga saya ucapkan terima kasih buat Umi Salma dan Mbak Suci, ya, yang membimbing saya. Betul, Masya yang membimbing Allah. Ya. grup OKS. Selama ini kan saya japrinya sama Teh Suci sama Umi Salma. Kemarin pada datang di Surabaya itu. Terima kasih untuk alumni yang selalu saling menolong. Betul Teh. Jadi begini Teh, awal mulanya saya kenal Ngaji Roso AR itu awalnya dari teman. Teman saya memberi video YouTube Teteh itu yang Quantum Jam 10 juta kalau nggak salah itu. Ya. Nah di situ teman saya tuh melihat saya banyak banget masalah gitu dalam hidup saya gitu Teh. Jadi pertama kali saya kenal AR itu di September 2025. Saya ikut Zoom spesial di tanggal 11 September. Lalu ikut Quantum Jam 29 September, Quantum Jam 20 Oktober, Quantum Jam 3 November, dan Quantum Alignment 17 November. Saya ikut itu Teh sebelum saya ikut kelas. Masya Allah. Dan semua itu Teh saya ikuti betul-betul tahap-tahapnya dan semua itu manifest Teh. Apa yang Quantum Jam yang dipimpin oleh Teh 25 juta itu nggak sampai seminggu Teh. Lalu setiap saya ikut Zoom dengan Teteh itu sampai belum seminggu manifest. Saya pikir ini luar biasa gitu loh. Sebenarnya Teh saya itu nggak pernah bukan ke situ. Goal saya itu bukan tentang keuangan, ya bukan Teh. Jadi awalnya saya itu kan kehilangan suami tahun 2021 Teh. Lalu di saat itu mendadak sekali suami saya meninggal. Saya terpuruk jatuh Teh. 2 tahun saya merundung diri, selalu bertanya, kenapa saya yang harus begini gitu Teh.
Lalu saya why me terus selama 2 tahun saya dalam kedukaan. Kemudian datang terus masalah ke dalam diri saya teh. Semakin seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu teh. Jadi uangnya itu dari anak-anak teh. Jadi secara maksudnya finansial jadi bukan fokus ke saya sebenarnya teh. Masalah yang timbul yang paling berat setelah saya merundung diri itu teh, anak yang kedua saya dia terdiagnosa bipolar. Karena tiba-tiba saja dia meledak dan tidak terkontrol teh, up down-nya terlalu ekstrim, akhirnya mengganggu kuliahnya teh. Itu yang sangat memukul ya. Lalu saya berpikir ini apa gitu ya teh? Kok saya sudah jatuh tertimpa tangga pula? Sedangkan kan Allah itu kan adil ya teh dalam hadir saya. Kenapa harus yang menderita tuh kok saya aja gitu teh? Saya mikir pasti ada sesuatu ini. Ada sesuatu, nggak mungkin Allah itu tidak adil gitu. Pasti setiap orang punya hak yang sama gitu kan teh. Betul. Dan saya temukan itu di AR, luar biasa teh. Di bab 1 itu yang membuat saya benar-benar yakin bahwa inilah jalannya. Selama ini saya udah ikut macam-macam sih teh. Banyak gitu untuk membantu anak saya sebenarnya untuk kesehatannya ya teh. Ingin jadi lalu pada saat itu anak saya yang pertama juga kesulitan mencari pekerjaan teh karena selama 1 tahun ya setelah suami saya wafat gitu. Jadi pokoknya saya tuh di titik paling rendah gitu. Kebetulan maaf teh saya ini seorang dokter gigi ya. Pekerjaan saya juga terganggu teh. Klinik saya 1 merosot. Lalu saya bilang teman saya yang melihat keadaan saya langsung coba nonton deh videonya Teh Febi katanya. Itu daging semua kata dia gitu. Mungkin bisa membantu kamu mengatasi masalah-masalahmu. Nah setelah itu teh saya ikut kelas AR21 ya teh. Di situ betul batch 21. Saya ikuti semua daily rutinnya dengan detail gitu teh. Saya yakin itu mudah-mudahan inilah jalannya untuk kesembuhan anak nih ya teh sebenarnya ini awalnya. Begitu. Ya awalnya. Lalu pas 1 bulan pertama itu saya banyak yang bolong-bolong teh. Jadi saya ulangin lagi sebulan lagi dengan alarm sendiri gitu. Biar lebih sempurna gitu loh teh. Iya sayang. Terus lalu saya ikuti juga menulis buku syukur. 3 buku itu ya. Buku syukur, buku asumsi. Betul-betul saya tulis teh itu. Dan mungkin udah berapa buku saya punya teh masuk buku dari teh. Ya. Masya Allah. Tulis semua berdasarkan juga arahan dari Umi, Salma dan Teh Suci di situ. Dan satu-satu manifest itu terjadi teh. Sedangkan sebenarnya bukan fokus ke situ gitu teh. Saya itu bukan uang, bukan materi gitu. Cuma kan waktu awal tahun itu saya tulis di buku gold itu macam-macam. Hanya kesehatan yang putra saya kedua. Ya rumah, mobil lah gitu. Padahal iseng gitu. Iya, karena kamu melepaskan ya pada saat nulis kamu udah lupain gitu kan sebetulnya. Betul, jadi saya tulis mobil, kemudian anak saya masuk kedokteran dengan jalur yang paling murah gitu, yang bungsu, kemudian kesehatan anak saya ya udah pasti tuh teh udah berlembar-lembar kalau untuk yang nomor 2. Terus anak saya yang di Abu Dhabi. Anak saya yang pertama itu kan kerja di Abu Dhabi teh. Ini yang manifest. Pertama sih sebenarnya ketenangan jiwa ya teh. Ketenangan jiwa, kebahagiaan itu datang lagi. Selama ini hilang hampir 5 tahun ya teh dari 2021 kan teh. Allah. Itu pakai apa? Pakai sadar nafas syukur sayang pagi-pagi. Itu pagi-pagi teh. Setiap pagi itu saya jalan pagi kan. Setelah jalan pagi itu saya merilis di situ dengan jalan sambil rilis. Saya dengan panduan itu teh rekaman suara teteh yang di quantum alignment.
Iya, audio ya, audio Audio yang tapi saya taruh di itu, situ Masya selama hari saya Allah, Mas kerja. Hendra, makasih ya Quantum, audionya boleh disebarkan. ya betul, quantum Luar alignment itu biasa. yang ada ya. Jadi beautiful assumption, kemudian Iya, betul. recommended Allahu list, Akbar. 3 audio dan itu ya Bu ya. Allahu ya itu Akbar. saya tiap hari dari terakhir saya ikut alignment itu Teh. Jadi Mantap. tiap pagi saya dengarkan itu di telinga, terus saya jalan sambil saya melihat langit, saya buang seperti Tete bilang balonnya lepaskan Ya, gitu kan Teh. lepaskan, betul. Itu rilis rutin pasti Teh, pagi dan Allah. malam. Ya udah dari itu juga kemudian sadar nafas syukur itu pasti sesering mungkin Teh ya. Karena itu Ya. membuat hatiku benar-benar tenang. Mbak, jadi kalau anak saya sedang tiba-tiba dia manik atau dia depres tuh saya bisa tarik nafas, tenangkan diri saya dulu. Jadi lebih bisa kontrol dia gitu Teh. Sebelumnya dia panik, saya panik Teh. Iya. Itu yang membuat saya benar-benar luar biasa sekali Teh, ilmunya menolong Masya banget buat saya. Allah, Allah Maha Baik, sayang. Alarm Teh. Alarm Ya, yang alarm ada 1 jam sekali ya? Alarm 1 jam sekali. Ya, betul. Itu saya pasang di handphone dan setiap saat itu berbunyi saya langsung terima kasih ya Allah, terima kasih. Terus itu sampai saya bilang semoga langsung masuk ke terima kasih, kiriman sudah tersedia. terima kasih ya Allah, terima kasih gitu. Dan itu kemudian saya tuh kalau quantum jam-nya di saat mandi Teh, dan sikat gigi gitu. Iya, itu namanya filosofi gosok gigi. Ya. Karena saya punya kelemahan Teh, kalau mau quantum jam mau tidur saya selalu ketiduran. Jadi nggak selesai quantum jam. Ya. Kemudian sending love Teh, itu saya kerjakan semua sending love untuk ring 1, 2, 3, kemudian mendoakan 10 orang setiap hari itu Teh. Jadi saya sambil jalan pagi itu sebelum saya praktek ya Teh, saya jalan pagi, saya lihat ada yang jualan, saya doakan rezeki ya Pak, sehat selalu, kewajibannya lunas semua gitu, semua dalam hati itu 10 orang yang saya temui jalan tuh setiap hari Teh, setiap pagi. Doain kewajiban orang lunas semua jarang, ini aku belum ngasih tahu soalnya perlu lihat gitu biar kewajiban kita hilang katanya doakan orang lain begitu. Masya Allah. Menulis buku syukur udah pasti Teh, itu setiap hari, buku goal, ada buku asumsi 227 pasti, lalu abaikan realita, yang penting respon. Saya mengabaikan melihat anak saya sedang pasti yang penting saya berespon seperti itu, dan saya anggap dia tukang pos saya gitu loh Teh sampai sekarang. Jadi manifestnya sudah banyak Teh, malah saya juga terkaget sendiri ya Teh. Jadi yang pertama kali ya masalah uang ya Teh, sebenarnya bukan uangnya ya Teh, saya tuh sebenarnya bukan ke situ. Ketenangan batinmu. Jadi selama ini 4 tahun ketika suami meninggal, 4 tahun resah, cemas, bingung, kenapa begini, kenapa begitu, itu tersiksa sekali ya dengan situasi seperti itu. Betul, mana saya tuh sampai bingung ini kenapa gitu, ini pasti ada yang salah dengan apa gitu yang salah. Ternyata memang itu datang dari diri saya ternyata ya Teh. Timbulnya pantulan ke anak saya rasa saya pertama anak saya yang bekerja, ya ada Teh cerita yang benar-benar takjub nih ya Teh. Jadi anak saya yang di Abu Dhabi ini kan sudah berangkat tuh Teh waktu 1 tahun suami wafat. Terus karena ngelihat saya kesulitan di rumah, anak saya yang ke nomor 2 kan bermasalah itu ya Teh, yang sedang sekarang lagi sakit. Dia bilang, Mama aku pulang aja, nggak usah kerja di Abu Dhabi, kasihan Mama, katanya gitu. Biar Mama fokus sama adik yang kemarin masuk FK ya Teh. Jadi kita bagi aku nemenin adik yang mau TA dan Mama ngurusin adik yang kecil untuk masuk FK gitu kan. Terus dia bilang mau resign Teh. Saya kan sedih ya Teh, susah cari kerja sampai Dubai, sampai Abu Dhabi, kok dia harus resign karena ini. Saya bilang tapi insya Allah kamu anak soleh pasti dapat gantinya gitu ya. Jadi dia menghadap CEO tuh Teh, minta dia mau resign katanya. Saya mau resign harus segera pulang ke Indonesia. Hari itu saya sending love Teh. Waktu anak saya
Standing love, saya Standing bayangin love. tuh CEO-nya gitu. Ya, Wajahnya galak-galak ya gitu. Soalnya katanya ke CEO-nya galak teh. Terus saya bilang sebelum gua tahu nih anak saya bekerja bisa-bisa dikena ini ya teh, apa namanya, penalti karena ya. kontraknya belum beres. Akhirnya dia bilang, saya begitu anak saya telepon saya kaget deh ceritanya. Jadi bilang, "Mama," kata CEO aku, "kamu nggak boleh keluar dari perusahaan ini. Kamu Oke. harus tetap bekerja." Tapi saya harus pulang, kata anak saya gitu. Silahkan pulang ke Indonesia, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kamu temenin mamamu, katanya. Tapi kamu nggak boleh keluar dari perusahaan ini. Kamu katanya laki saham perusahaan gitu lah teh. Ya, terus semua bawa alat-alat kerja remote dari Indonesia. Itu ya Allah teh, saya sudah mikir mau Bisa dapat penalti ya kerjanya ya. Ya, jadi saya sending love ya Allah. Ternyata sending love Dahsyat luar itu biasa. sending love. Betul teh. Sending Anak love saya emang juga luar biasa. remote kerja sampai sekarang di Indonesia. Sedangkan perusahaannya Keren dia banget. Tetap bisa kerja di Indonesia, tetap bisa temenin Betul. mamanya, bisa Ya. tetap bantu adiknya, pekerjaan tetap bisa dilakukan. Ya, dia Standing sekarang love juga dari kerja. ibunya. Ya, betul teh. Lalu juga dia itu punya masalah tulang belakang teh, yang anak saya nomor 1. Ya. Pernah dia tidak bisa bangun ya teh, di Abu Dhabi. Tapi waktu itu sempat sehat lagi, pas di Indonesia kambuh lagi teh itu. Jadi nggak bisa bangun sama sekali, nggak bisa bergerak, ada masalah di tulang punggungnya. Ya. Saya love tiap sholat ya teh, habis sholat saya bilang kan tulang punggung itu jadi lurus gitu teh. Ya, Terus dikuantum-jamkan, dibayangkan gitu. dibayangkan, terus semua saraf-saraf dan pembuluh darah pada tempatnya, semuanya kembali normal gitu teh. Alhamdulillah teh sekarang sehat. Yang nomor 1. Masya Allah. Aduh, kuantum jam seorang ibu itu emang dahsyat ya. Udah banyak banget testimoninya, anak-anaknya sakit, ibunya kuantum jamkan, membaik itu. Masya Ya, terus Allah. anak saya yang kemarin baru keterima di Fakultas Kedokteran teh lewat jalur rapot di tanggal 30 Maret. Ya. Itu dari bulan Desember itu memang saya kawal terus teh. Jadi setiap dia mau berangkat, mau ujian, saya tulis di buku syukur. Berangkat ujian matematika hari ini. Aisyah berangkat dengan ujian matematika mendapat nilai terbaik. Gitu teh. Alhamdulillah ya Allah. Setiap hari dia berangkat ujian, saya tulis di buku syukur teh. Satu-satu. Sampai pas bagi rapot teh, saya tulis, ya Allah, terima kasih Aisyah naik nilainya 2-3 poin gitu ya teh dari semester sebelumnya. Itu terjadi teh. Dan waktu ujian TKA yang katanya nilainya pada jeblok seluruh Indonesia. Berangkat setiap hari dia berangkat, "Mama aku berangkat." "Ya, kamu quantum jam ya," saya bilang. "Bayangkan nilai kamu bagus dan mudah soalnya." Lalu saya tulis di buku syukur di rumah, Aisyah bilang, "Alhamdulillah hari ini matematika terbaik dan tertinggi," gitu teh. Setiap hari dia berangkat. Dan alhamdulillah TKA yang kemarin katanya seluruh Indonesia 30 itu ya teh, nilainya rata-rata ada di 75 teh. Wow, di atas rata-rata. Ya, jadi benar-benar begitu lihat, ya Allah, itu doa, dan mungkin dari itu ya teh sayanya juga sudah tenang. Semuanya mudah itu datang teh. Sampai takjub sendiri begitu kemarin masuk ke FKIPB itu, dia memang ya termasuk yang di eligible-nya baik ya teh, bagus gitu. Dan alhamdulillah masuk tanggal 30 kemarin teh. Masya Allah. Ketika getaran ibunya sudah mulai teratur tenang, anak-anak satu-satu mengikuti. Betul. Karena sebetulnya anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Ya, betul teh. Anak-anak lalu yang mobil itu teh, mobil lagi. Ya. Mobil listrik itu saya iseng-iseng nulis. Gimana mobil listrik, sayang? Jadi saya bulan awal Januari itu teh pas tahun baru kan, saya tulis di Google, saya bilang, alhamdulillah mobil MG S5 warna merah sudah ada jadi milik kami, bla 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 gitu teh. Padahal iseng aja itu. Minggu lalu alhamdulillah itu udah ada di depan rumah teh sekarang.
Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya Saya berarti, sebenarnya berarti Mbak Yani rutinitas ngejalanin praktek apa aja. Di sini kan rilis rutin pagi malam. Sadar ya, nafas syukur, sending love, arigato ya, mani, orang alarm. Dr. Ya, Alarm. alarm dijalanin ya, ucap syukur. Lalu Itu menulis nggak buku pernah miss teh. syukur, buku Bersyukur. syukur, buku asumsi, buku goals. Loh. Lalu filosofi gosok gigi. Ini mah semua anak jalan. Ya teh saking kepengennya anakku sembuh teh. Jadi kamu ngejalanin 30 hari daily rutinnya itu 30 hari, betul-betul 30 hari dijalanin, Barang-barang baru kemudahan mulai muncul ya? Atau lebih ya dari 30 hari, sayang? betul teh. Sebenarnya lebih teh kan awal 30 hari bareng sama admin ya teh ya. Ya, Lalu saya merasa ditemenin sama tim. Nah, itu kan kayaknya bolong-bolong. ada yang miss. Bolong-bolong. Bolong-bolong. Saya Lalu ulangi diulang lagi teh. lagi. Tapi Hmm. betul-betul disiplin ya teh 30 hari berikutnya. Oke, Saya 30 hari berikutnya disiplin. sendiri Oke. artinya. Dijalanin sendiri, terus bukunya bener-bener 3 buku itu diisi betul-betul. Itu Dan Pak, saya contoh penuh. sepertinya Mbak Yani ngisi buku syukurnya bener-bener pakai perasaan ya nulisnya. Ya mungkin ya teh. Nilainya bagus Aisyah gitu ya. Betul, betul teh begitu. Dan semua yang ditulis itu saya baca ulang kan. Masya Allah. Apa yang Betul ditulis banget. itu? Tulis, ya tulis. Nih caranya tulis, baca ulang, tulis, baca Betul. ulang. Lalu rasakan sensasinya sudah terjadi. Betul, betul itu teh. Itu Betul, kuncinya. betul Jadi ya. 3 buku itu teman-teman nggak hanya sekedar dibeli dari Ngaji Roso, nggak hanya sekedar ditulis doang tanpa rasa, bukan begitu Betul, caranya. betul. Tulis, baca, rasakan, baca ulang lagi, rasakan sensasinya sudah terjadi. Jadi aku terima kasih banyak ya Bu Yani, ini ilmunya luar biasa. Udah diteteh teh. Masya Allah, ini la haula wala quwata illa billah. Allah maha baik Betul. menurunkan semua ilmu ini ke kita. Aku dan Mas Hendra hanya pintu pembuka, nganterin teman-teman aja. Aku dan Mas Hendra hanya pembuka jalan untuk ngasih tahu teman-teman ini loh. Sejak lahir ini, hak hidupmu sudah berkelimpahan. Karena teman-teman kebetulan kalau lagi sedih, lagi luka saat ini mungkin lupa bahwa sebetulnya ini udah bawaan DNA masing-masing udah begini sebetulnya. Cuma belum pernah dikenali, nggak pernah disapa-sapa, nggak pernah ditanya-tanya gitu kan, nggak pernah dirasakan. Jadi realita itu tampaknya belum ada perubahan. Padahal kalau kita lihat pelajaran dari Ibu Yani, sabar aja jalanin 30 hari daily rutin. Lalu ikutin aja tahapan-tahapannya ya Bu ya. Kacamata kuda aja ya Bu, padahal Bu ya. Realita Semuanya kerjain aja teh. abaikan gitu ya Bu. Ya betul. Saya kerjain pasti ini karena dari awal selalu loh, kok betul ya kejadian ya, kok kejadian itu semakin yakin ya teh. Walaupun untuk anak saya yang nomor 2 ini sedang OTW kali ya teh. Oh ya, gini. Untuk anakmu yang nomor 2, ambil cara yang dilakukan sama Mbak Xiumi, Oh Hong iya. Kong. Cari cara yang dilakukan, coba kamu sadur cara yang dilakukan oleh Mbak Xiumi. Coba kamu flashback lagi, pada saat kamu hamil anakmu yang kedua ini, ada situasi batin seperti apa yang kamu rasakan pada saat kamu mengandung dia. Iya teh. Coba kamu review lagi, kamu duduk setelah sholat tahajud kah, atau setelah sholat isya, dalam hening duduk. Kamu flashback lagi pada saat waktu hamil anakmu itu ada situasi seperti apa. Kalau ada sesuatu yang sekiranya menyimpan memori perasaan sedih, luka, itu kamu rilis dulu. Kamu yang harus rilis. Jadi coba kamu perhatiin di setiap perguliran pertumbuhan dia dari mulai bulan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-9 bulan, coba kamu flashback dulu. Ada cerita apa di dalam kandungan anak itu? Oh Ya, iya. kamu rilis dulu, kamu ingat-ingat lagi. Kalau nggak ingat, seperti biasa,
tangan kamu taruh di dada kanan kamu, lalu kamu bilang, wahai kecerdasan semesta yang ada di dalam diriku, ya Allah yang maha baik, wahai Rabi yang maha mendidik, memiliki, dan memelihara, tolong kasih tahu aku, adakah lapisan endapan emosi yang belum aku ikhlaskan dan belum aku lepas, sehingga aku masih melihat sebuah realita anak keduaku seperti ini. Iya. Aku tahu anak keduaku ini adalah bayanganku. Kan kalau bayangan kan ngikutin benda aslinya, Bu. Bener nggak? Bayangan kan cuma pantulan. Jadi kamunya yang harus merilis dulu. Lalu pelan-pelan mulai ikutin cara Mbak Syumi. Mbak Syumi itu keren banget caranya. Nanti nomor teleponnya boleh nanti berbagi nomor telepon sesama alumni. Mbak Syumi itu pada saat anaknya waktu itu mau bekerja nggak tembus-tembus pekerjaannya, dia flashback lagi waktu anak ini di dalam kandungan seperti apa. Ternyata waktu itu dia ingat bahwa anaknya waktu masih di dalam kandungan itu pernah ada situasi yang nggak menyenangkan lah. Lalu dia rilis. Lalu dia masuk dalam memori anaknya. Jadi Mbak Yani pelan-pelan menjadi anakmu yang kedua dan kamu merilis seakan-akan kamu adalah anakmu. Oke. Iya, udah pernah dicoba. Ya, itu alam Mbak Sumi kemarin seperti itu. Waktu anaknya nggak dapat pekerjaan dan lama kerjaannya nggak dapat. Dia merilis waktu anak itu di dalam kandungan, merilis kisah masa kecil, lalu dia flashback menjadi anak itu untuk ngebantuin dia rilis seperti anak itu. Jadi bayangkan kamu seperti anakmu itu, bantu dia rilis. Kan anakmu nggak bisa ngerilis kan? Karena susah untuk diceritain. Nah, kamu aja yang rilis as a dia, menjadi dia. Kamu aja yang rilis. Bayangkan kamu adalah dia, bayangkan kamu adalah anakmu, kamu rilis aja satu-satu. Sekiranya ketika anak itu mengalami satu sisi yang tadi kamu kasih judul bipolar, di mana emosinya meledak-meledak, ini kan sebetulnya ada yang tersimpan nggak mengalir, sayang. Betul. Ada sesuatu yang dia pendam, dia simpan nggak mengalir, ke-trigger sedikit meledak, gitu loh. Jadi ini betul-betul ibunya dulu aja yang harus bantu anaknya. Gitu ya sayang ya. Usianya dewasa teh dua-dua gitu nggak bisa ya teh? Nggak masalah. Anaknya Bu Syumi juga umur segini kok. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu udah bisa bekerja loh di tempat yang memang Mbak Sumi kuantum jamkan. Tapi kamu butuh sabar. Kalau kata dosenku dulu, itu proses perubahannya itu bisa di 1 bulan, bisa di 3 bulan, bisa di 6 bulan, bisa di 9 bulan. Tergantung. Tapi sekarang juga mulai terlihat teh. Biasanya dia tuh sangat ini ya teh. Sekarang udah 3 minggu sekali tuh udah ada dia tenang gitu teh. Dulu rasanya hampir setiap hari ya. Lalu saya juga bilang nanti Hanif ketemu Teh Febi ya. Saya bilang gitu. Teh Febi itu siapa? Sampai saya tulis di buku Goal ini teh. Mama. Bahwa saya ingin nanti Hanif private sama Teh Febi. Masya Allah. Ya. Tulis aja di buku asumsi. Sayang, tulis di buku asumsimu. Realitaku saat ini Hanif membaik, sehat, seperti apa yang kamu mau. Kamu tulis saja di buku realita. Kejadian saat ini belum seperti apa yang kamu inginkan, abaikan dulu. Pegang asumsimu. Pegang asumsimu, itu kuncinya. Pegang asumsimu. Karena sebetulnya Hanif yang sehat, Hanif yang soleh, pinter, bager, itu udah ada sebetulnya. Ya. Masalahnya itu cuma tinggal ngeberesin. Kenapa perubahannya mendadak jadi? Perubahannya mendadak terjadi tahun 2021 itu teh. Iya. Sebelumnya baik-baik saja gitu teh. Ya, nggak apa-apa. Jadi ibunya aja yang rilis ya. Mbak Yani makasih banyak. Terima kasih sharingnya. Mbak Yani, kalau seandainya ada teman-teman yang lain nih yang alami seperti kamu, ada situasi jatuh tertimpa tangga, jatuh seperti yang kurang lebih kamu alami. Saran pertama yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang saat ini sedang dengar nih, ada live TikTok, ada di Zoom kali ini, ketika teman-teman masih ngalamin situasi yang kamu dulu terpuruk, bingung, harus mulai dari mana, harus apa, harus gimana, boleh kasih saran nggak? Apa yang harus teman-teman lakukan? Saranmu apa, sayang?
Ya, pertama itu Teh yang saya alami lah ya Teh. Jadi yakinkan dulu yang di bab 1 Teteh itu, siapa diri kita sebenarnya adalah percikannya yang tanpa batas ya Teh. Ya. Dan semua mempunyai hak yang sama. Jadi yang saat itu sedang jatuh pun harusnya dia memiliki kelimpahan itu gitu. Berarti ada sesuatu dalam diri kita sendiri yang harus kita benahi itu Teh. Dan pertama betul bab 1 itu yang diperkuat lagi bahwa setelah itu jadi terangkat gitu Teh. Oh, aku tuh sebenarnya berkelimpahan. Harusnya tidak begini gitu Teh. Ya, betul. Itu sebenarnya Teh. Sayangku, terima kasih. Luar biasa Ibu Yani. Sama-sama. Jadi nanti teman-teman yang mengalami hal yang sama, alumni yang masih punya problem sama, nanti bisa komunikasi sama Bu Yani ya Teh ya. Boleh, Biar saling membantu ya. Masya Allah. Silakan teman-teman ya. Lanjut Teh.